Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi, salam penerus generasi, Hikmah Diksi merangkul dengan hati. Bidik misi menggapai asa meraih cita-cita. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Khairani. Saya dari Politeknik Negeri Pontianak, jurusan Teknik Elektro, program studi D3 Teknik Informatika. Dan di Hikmah Diksi, saat ini saya sedang diamanahkan sebagai Kepala Bidang Kaderisasi. Oh ya teman-teman, ingat gak sih kemarin pada tanggal 29 Mei, Hikmah Diksi itu sedang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-6 tahun. Ya, yang ke-6 tahun ya. Jadi dalam rangka menyemarakkan HUT Hikmah Diksi, kita mengadakan dua rangkaian kegiatan. Rangkaian kegiatan yang pertama yaitu kegiatan perlombaan, yang mana lomba ini bisa diikuti oleh seluruh mahasiswa di Politeknik Negeri Pontianak. Nah, lombanya apa-apa aja sih? Jadi, lomba yang pertama adalah lomba desain grafis. Lomba yang kedua yaitu lomba video motivasi. Lomba yang ketiga yaitu lomba cerita inspiratif. Oh ya, selamat ya untuk para pemenang. Nah teman-teman, kegiatan kedua yang kita adakan yaitu yang merupakan puncak dari peringatan HUT Hikmah Diksi yang ke-6, yaitu seminar online nasional. Nah, kenapa online? Karena ketika itu kita masih berada di masa-masa pandemi ya, jadi belum memungkinkan bagi kita untuk melaksanakan kegiatan yang berbasis offline. Saya selaku moderator sekaligus mewakili teman-teman pengurus Hikmah Diksi mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang berasal dari mahasiswa di seluruh Indonesia yang telah berpartisipasi dan sangat antusias sekali dalam seminar ini ya. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat dan bisa menambah semangat kita untuk meraih prestasi. Dan secara khusus kami ucapkan terima kasih kepada pemateri kita yang sangat luar biasa. Beliau ini merupakan alumni mahasiswa bidik misi di Universitas 11 Maret. Dan sekarang beliau sedang menempuh pendidikan doktoral atau S3 di Jepang. Wow, keren ya. Siapa lagi kalau bukan Bang Rahmat Adirianto. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan memberikan giveaway untuk teman-teman yang dapat memberikan rangkuman dari materi yang diberikan oleh Mas Adi kemarin. Siapa yang beruntung, dia akan mendapatkan hadiah pulsa sebesar Rp50.000 dari Hikmah Diksi. Hadiahnya nggak besar sih sebenarnya, tapi lumayan lah ya. Kita dapat ilmu, kemudian kalau beruntung bisa dapat pulsa. Nah lumayan kan untuk kuliah online. Caranya mudah, teman-teman cukup menuliskan rangkuman di komentar di bawah ini. Kemudian jangan lupa tulis nama lengkap kalian, tuliskan nama Instagram kalian, dan nomor WhatsApp yang dapat dihubungi. Tapi saya kan nggak ikut seminar. Nah, untuk teman-teman yang nggak ikut seminar, jangan khawatir, karena Hikmah Diksi itu baik ya. Jadi kita sudah menyediakan materi rekaman yang akan kita upload di YouTube kita. Jadi silakan simak materinya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Rahmat Adirianto, alumni bidik misi program studi Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas 11 Maret, Surakarta, angkatan tahun 2010. Saat ini, saya merupakan mahasiswa doktoral di bidang pengolahan pangan di Gifu University Jepang dengan beasiswa Mombuka Gakusho atau MAX dari pemerintah Jepang. Sebelumnya, saya berhasil menyelesaikan program master di University of Leeds, Inggris dengan beasiswa LPDP. Apa yang saya raih saat ini tidak lepas dari bidik misi yang telah membantu saya menembus batas-batas mimpi saya. Saya merupakan seorang yatim piatu dari keluarga sederhana, akan tetapi memiliki mimpi besar untuk bisa menempuh pendidikan di perguruan tinggi, yang dulu saya pikir adalah suatu ketidakmungkinan. Akan tetapi, ketidakmungkinan itu berubah menjadi mungkin setelah pemerintah mencanangkan program bantuan pendidikan bidik misi tahun 2010, tepat ketika saya lulus SMK. Sebagai mahasiswa bidik misi, saya berkomitmen untuk tidak menjadi mahasiswa yang biasa-biasa saja. Hal ini saya buktikan dengan aktif di lebih dari 6 organisasi baik di tingkat kampus, perguruan tinggi, maupun di tingkat nasional. Dan walaupun saya aktif di banyak organisasi, tapi saya berkomitmen untuk bisa tetap memiliki prestasi yang baik prestasi akademik maupun non-akademik. Puncak prestasi saya adalah saya terpilih menjadi juara 1 mahasiswa berprestasi tingkat Universitas 11 Maret tahun 2013 dan berhasil menjadi salah satu dari 15 finalis mahasiswa berprestasi tingkat nasional pada tahun yang sama. Alhamdulillah saya lulus S1 dengan IPK 3,83 dan setelah S1 saya kembali melanjutkan perjuangan saya untuk mewujudkan mimpi terbesar saya dalam hidup, yaitu menjadi seorang guru besar. Maka setelah selesai S1, saya berusaha untuk lanjut S2 dan alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa LPDP, yaitu LPDP afirmasi untuk alumni bidik misi untuk melanjutkan studi S2 saya di University of Leeds, Inggris.
dan saya lulus pada tahun 2017 dengan predikat Pass with Distinction atau cum laude. Saat ini, alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa lagi, beasiswa S3 di Gifu University untuk melanjutkan program doktoral saya, dan program doktoral ini adalah doktoral double degree dengan Universitas 11 Maret, sehingga insya Allah tahun 2023 saya akan lulus di kedua universitas ini dan mendapatkan gelar doktor dan PhD sekaligus. Saya adalah salah satu bukti bahwa paradigma orang miskin tidak bisa berpendidikan tinggi tidak lagi berlaku di negara ini. Karena bidik misi, saya bisa mengenyam pendidikan S1, S2, bahkan S3. Dan semoga ke depan saya bisa mewujudkan misi bidik misi untuk memutus mata rantai kemiskinan di Indonesia. Terima kasih bidik misi, terima kasih Indonesia. Indonesia itu negeri yang kaya. Kaya akan sumber daya alam, juga kaya akan sumber daya manusia. Mungkin teman-teman sudah tahu ya bahwa tahun 2030 nanti diprediksi Indonesia juga akan panen yang disebut dengan bonus demografi. Nah, teman-teman inilah nanti yang akan diharapkan untuk menjadi generasi penerus yang siap membangun Indonesia. Tapi, kalau teman-teman juga rasakan, ternyata saat ini Indonesia juga sedang kaya akan masalah. Oleh karena itu, jangan jadi masalah atau hanya sekedar mempermasalahkan masalah. Jadilah solusi atas masalah-masalah yang ada di Indonesia. Dengan apa? Dengan terus optimis, tetap berkarya, dan jadilah mahasiswa yang berprestasi, yang bersama-sama punya semangat untuk membangun Indonesia. Tadi sempat perkenalan ya, nama saya Adi. Saya merupakan alumni bidik misi dari Universitas 11 Maret Surakarta. Tadi mungkin teman-teman sempat lihat video saya terkait perkenalan singkat. Tapi sebelum saya memulai materi ini, saya ingin mengulas sedikit tentang siapa saya. Siapa tahu apa yang telah saya lalui ini bisa menjadi salah satu inspirasi atau motivasi buat teman-teman. Jadi, saya sangat bersyukur dulu menjadi salah satu mahasiswa di Universitas 11 Maret. Kenapa? Karena saya terlahir dari keluarga yang sederhana yang mungkin dulu berpikir kalau misalnya kuliah itu adalah suatu hal yang tidak mungkin karena keterbatasan biaya dan lain sebagainya. Jadi saya sangat sepakat ya dengan Mars Bidik Misi. Mungkin teman-teman yang lainnya juga pada tahu ya. Ayo bangkit, bangkitlah semua, hai kaum mutiara yang terpendam. Kemiskinan jangan jadi penghalang untuk berprestasi meraih cita-cita. Kemiskinan jangan jadi penghalang untuk berprestasi meraih cita-cita. Itu benar-benar mendarah daging ke diri saya, karena dengan adanya bidik misi itu benar-benar membuktikan bahwa kemiskinan tidak lagi jadi penghalang, karena semuanya sekarang bisa kuliah asalkan ada kemauan yang kuat. Nah, sedikit cerita. Dulu saya itu masuk SMK, bukan SMA. Awalnya terpaksa, karena memang pengennya sih masuk SMA terus bisa langsung kuliah gitu ya. Tapi karena kondisi keluarga yang lebih menginginkan saya cepat bekerja, pada akhirnya dulu saya masuk SMK. Hari-hari awal-awal saya lalui dengan sedikit keterpaksaan, tapi lama-lama saya juga menikmati gitu kan. Dan alhamdulillah selama di SMK semester 1 kelas 1 sampai dengan saya selesai itu selalu memiliki prestasi yang bagus gitu, peringkat 1 paralel dan lain sebagainya. Dan salah satunya itu dulu ketika awal saya SMK, saya sering banget menerima semacam surat cinta dari kampus. Surat cinta di sini maksudnya kayak tagihan gitu, tagihan untuk bayar SPP. Jadi akhirnya saya mengajukan ini keringanan gitu ya untuk pembayaran SPP itu. Tapi sekolah justru pada akhirnya memutuskan untuk membebaskan biaya SPP saya ketika SMK. Saya sangat senang karena saya nggak perlu bayar SPP, tapi di situ saya termotivasi untuk saya harus mampu membayar dengan hal lain. Saya tidak mampu membayar dengan uang,
maka saya harus bayar dengan prestasi. Ya alhamdulillah ketika saya SMK, saya sering banget ditunjuk oleh sekolah untuk mewakili beberapa kompetisi gitu ya. Hingga salah satunya adalah ketika saya diminta oleh kepala sekolah untuk mengikuti suatu Olimpiade Sains Terapan Nasional atau OSTN. Itu semacam OSN untuk tingkat SMK. Nah, dulu ketika awal saya ditunjuk, saya diminta untuk memilih nih. Ada beberapa mata lomba yang menjadi pilihan, seperti matematika terapan, kemudian fisika terapan, biologi terapan, kimia terapan, dan lain-lain gitu kan. Hingga pada akhirnya ketika itu karena memang saya bersuka matematika nih, saya minta kepala sekolah untuk, ya udah Pak, saya ikut matematika saja. Tapi kepala sekolah justru mengarahkan saya untuk ikut fisika terapan. Karena memang kebetulan ketika saya SMP, saya juga pernah mewakili sekolah dalam Olimpiade Sains Nasional untuk tingkat SMP di bidang fisika. Nah, ini agak berat sih, karena memang ketika saya SMK itu, ketika diminta untuk mewakili fisika, kebetulan banget saya baru nggak suka fisika. Karena ya salah satunya mungkin faktor dari pengajarnya juga ya. Hingga pada akhirnya, saya berusaha untuk kembali lagi suka sama fisika. Saya belajar lagi fisika, bahkan sekolah sampai menyekolahkan saya di UGM beberapa hari gitu ya, untuk literally belajar fisika dengan dosen-dosen di sana. Dan alhamdulillah ketika saya maju OSTN ini bisa mengerjakan soal dengan baik, dan tak disangka ternyata saya bisa mendapatkan predikat peserta dengan nilai teori terbaik dan bahkan mendapatkan juara 2 tingkat nasional. Ada suatu hal yang dapat saya ambil di sini, bahwasanya kita tuh perlu untuk mencintai apa yang kita kerjakan. Jangan hanya mengerjakan apa yang kita cintai. Seperti tadi saya contohkan, saya awalnya nggak suka fisika. Kalau saya tetap nggak suka fisika, mungkin saya akan pusing untuk belajar fisika. Hingga pada akhirnya ya saya nggak mungkin akan bisa juara untuk ikut kompetisi fisika. Tapi saya berusaha untuk cinta. Saya cintai fisika, saya cintai apa yang saya kerjakan, maka lama-lama saya akhirnya bisa gitu. Karena ternyata berdasarkan pengalaman saya juga, ada korelasi positif, ada hubungan positif antara cinta dengan bisa. Orang-orang yang mencintai sesuatu akan terbiasa dengan sesuatu itu, lama-kelamaan dia akan bisa, akan mastering dengan apa yang dikerjakannya. Maka nih buat teman-teman yang sekarang masih mahasiswa, yang merasa kok nggak cocok dengan jurusannya misalnya ya, nggak suka, harus dipaksa dengan suka dulu. Kalau nggak suka-suka, ntar akan berat sampai ke belakang, sampai lulus gitu. Maka cintai apa yang kamu kerjakan, jangan hanya kerjakan apa yang kamu cintai. Nah, tahun 2010 itu merupakan tahun yang menurut saya paling menggalaukan. Kenapa galau? Karena dulu saya diminta untuk memilih di antara dua pilihan yang sama-sama baik. Dulu saya cerita kalau saya lulusan SMK, dan sebelum saya lulus, saya tuh sudah direkrut di sebuah perusahaan multinasional di Nutrifood. Dan 2010 saya daftar juga PMDK, semacam SNMPTN ya kalau sekarang, di Universitas 11 Maret. Dan saya mendapatkan beasiswa bidik misi. Saya milih nih antara tetap kerja, dapat duit, atau kuliah, dapat beasiswa bidik misi. Awalnya saya refuse. Saya memilih untuk tetap kerja, karena ya lumayan lah ya, dapat haji gitu kan, bisa membagian orang tua juga. Tapi lama-lama saya ragu gitu untuk tetap kerja. Hingga pada akhirnya kayak UNS tuh kembali mengkonfirmasi, walaupun saya sempat mengundurkan diri dari UNS konfirmasi ulang, ini beneran nggak mau diambil gitu ya. Akhirnya saya putuskan untuk, ya udah deh, saya mau kuliah. Bismillah. Akhirnya saya putuskan untuk kuliah, dan detik itu juga saya komitmen, saya sudah ambil pilihan untuk kuliah, maka saya harus optimal untuk jadi seorang mahasiswa. Dan semester 1 dulu, ketika saya jadi mahasiswa baru, saya ketemu dengan senior yang menjadi mahasiswa berprestasi UNS. Akhirnya saya terinspirasi tuh untuk pengen jadi mapres sejak semester 1. Hingga pada akhirnya saya komitmen untuk aktif di banyak organisasi, tapi tetap memiliki prestasi akademik yang baik. Jadi dulu ketika S1 saya aktif di banyak organisasi, sekitar 6 ya kalau nggak salah ingat. Kemudian ya alhamdulillah walaupun aktif di banyak organisasi, saya juga masih bisa mendapatkan prestasi yang baik secara akademik. IPK saya ketika lulus saya dapat cum laude 3,81, dan bahkan di semester 1 saya, semester yang saya anggap itu paling berat, saya bisa mendapatkan IPK sempurna 4,0. Kenapa saya katakan paling berat? Karena semester 1 itu saya harus merubah mindset yang tadinya seorang pekerja menjadi seorang mahasiswa. Itu cukup berat. Dan ya dulu semester itu saya agak pesimis sih sebenarnya.
kayak merasa mungkin IPK saya cuma 2, berapa gitu ya. Karena memang kayak susah aja ketika kuliah. Tapi nggak disangka ternyata Allah memberikan kemudahan hingga saya dapat IPK 4,0 di semester 1. Ini suatu motivasi juga. Seolah-olah Allah sedang berkata, Adi, kamu tuh sebenarnya bisa kok gitu. Dan alhamdulillah salah satu puncak prestasi saya ketika kuliah adalah saya terpilih mewakili UNS, Universitas 11 Maret, sebagai salah satu finalis pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat nasional tahun 2013. Ini juga jauh dari apa yang saya impikan sebenarnya. Jadi saya bisa katakan kalau ini semacam melebihi atau menembus batas mimpi saya gitu. Kenapa seperti itu? Karena sepanjang sejarah kemawapresan di UNS, Fakultas Pertanian, fakultas saya itu belum pernah masuk 3 besar yang saya tahu ya. Maka ketika saya maju mawapres di tingkat UNS, menjadi juara di tingkat fakultas, saya bercita-cita atau punya targetnya ya paling nggak 3 besar aja lah gitu ya. Tapi ternyata Allah berikan lebih. Saya juara 1 di UNS, menjadi mungkin mahasiswa Fakultas Pertanian pertama kali ya yang menjadi juara di UNS, dan tidak disangka saya bisa masuk sampai dengan tingkat nasional. Alhamdulillah gitu. Nah, saya nanti pengen cerita sebenarnya apa sih yang saya lakukan sehingga saya bisa meraih apa yang saya raih ini gitu, dan harapannya memang teman-teman juga nanti bisa meraih prestasi terbaik versi teman-teman. Artinya teman-teman tidak harus menjadi seperti saya. Teman-teman punya jalani masing-masing gitu. Nanti akan saya cerita seperti apa langkah-langkahnya. Oke, sabar ya. Ini materinya agak panjang soalnya. Alhamdulillah setelah selesai S1 ya mungkin karena track record positif saya juga, saya berkesempatan untuk bisa studi lanjut. Saya dapat beasiswa LPDP lewat jalur afirmasi untuk alumni bidik misi, dan saya kuliah di University of Leeds. Alhamdulillah bisa selesai dengan baik, lulus dengan predikat pass with distinction atau cum laude. Dan ketika di sana saya juga berkesempatan untuk jelajah beberapa negara. Ini jadi motivasi juga buka-buka buat teman-teman ya. Dan alhamdulillah juga sekarang saya dapat beasiswa untuk S3 di Gifu University di Jepang. Dari pemerintah Jepang biasanya, atau disebut dengan beasiswa membuka gakusho atau MAX gitu. Nah, ini sedikit apa yang berhasil saya dapatkan, yang apa berhasil saya raih gitu ya. Dan sekarang giliran teman-teman, it's your turn. Ini adalah giliran teman-teman untuk bagaimana teman-teman bisa menciptakan atau meninggalkan jejak terbaik selama menjadi seorang mahasiswa. Seperti tema yang sekarang kita akan bahas ya, tentang bagaimana kita bisa menjadi seorang mahasiswa yang berprestasi, yang bareng-bareng kita bisa bangun Indonesia. Nah, kuncinya nih, ketika teman-teman ingin menjadi seorang mahasiswa dengan prestasi yang baik, maka teman-teman harus menjadi seorang mahasiswa yang tidak biasa, atau saya sebut dengan be extraordinary student. Jadi kalau kita sering dengar ya, apa sih itu mahasiswa gitu ya? Mahasiswa itu kan banyak banget ya definisinya. Mahasiswa itu ada agent of change, iron stock, intelektual muda, calon pemimpin bangsa, generasi penerus yang memang diharapkan untuk nanti bisa bangun Indonesia. Maka teman-teman jangan jadi seorang mahasiswa yang biasa. Karena mahasiswa ini adalah generasi muda yang diharapkan untuk ikut berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya yang bertujuan untuk memperoleh kenyataan dan kebenaran yang sesuai dengan etos ilmu pengetahuan dan teknologi yang terbuka, universal, objektif, kritis, dan bermanfaat untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Ini yang perlu kita highlight adalah mahasiswa punya tugas untuk memiliki kebermanfaatan bagi bangsa dan negara. Nah, sekarang apa sih tugas mahasiswa? Mahasiswa itu mahasiswa yang biasa-biasa saja. Mungkin mereka itu ya mahasiswa kupu-kupu. Mungkin teman-teman juga tahu ya mahasiswa kupu-kupu itu apa. Bukan berarti mahasiswa kupu-kupu itu mahasiswa yang punya sayap bisa terbang, itu bukan. Tapi yang kuliah pulang. Jadi kegiatan cuma gitu aja. Atau mahasiswa yang AO saja. AO itu academic oriented. Dia itu kutu buku, tapi lama-lama jadi kutu kupret. Kenapa? Karena ya dia cuma fokus untuk belajar saja, lupa untuk bersosialisasi, lupa untuk bisa mengembangkan soft skillnya, berorganisasi, bermanfaat bagi orang lain. Mahasiswa tanpa karya, dan masih banyak lagi. Maka jangan mau jadi mahasiswa yang biasa-biasa saja. Kenapa? Karena mahasiswa yang biasa-biasa saja, tadi kan kita sepakat bahwasanya mahasiswa itu adalah pemuda gitu kan. Nah, mahasiswa yang biasa saja ini biasanya punya waktu luang yang banyak. Dan teman-teman perlu tahu nih, pemuda plus waktu luang yang banyak itu permulaan maksiat. Maka ya kita perlu merencanakan waktu luang dengan aktivitas yang bermanfaat. Kalau tidak, kita akan ikut rencana setan,
yang menjerumuskan kita untuk aktivitas-aktivitas yang tidak bermanfaat. Maka jadilah mahasiswa yang tidak biasa. Nah, fakta membuktikan bahwa generasi muda kita, generasi penerus bangsa kita sedang terancam. Bukan terancam punah, teman-teman, tapi terancam dengan hal negatif seperti kenakalan remaja yang semakin meningkat, dengan kekerasan, narkoba, kekurang pedulian, dan lain sebagainya. Itu merupakan karakter-karakter negatif yang harus kita lawan. Dengan apa? Dengan pendidikan karakter. Maka kita harus mampu untuk menangani masalah-masalah ini. Maka dari itu, di kesempatan kali ini, saya akan bercerita ke teman-teman terkait bagaimana untuk jadi mahasiswa berprestasi, mahasiswa yang aktif, tapi juga mampu memberikan kebermanfaatan bagi orang lain. Nah, seperti apa kuncinya? Jangan bosan ya untuk mendengar yang saya sampaikan ini karena agak panjang ya materinya. Semoga nggak bosan. Nah, tadi kan saya sempat menyebut bahwasanya untuk bisa memberikan kontribusi nyata untuk Indonesia, kita jangan menjadi seorang mahasiswa yang biasa-biasa saja, tapi jadilah mahasiswa yang luar biasa. Saya punya rumusan, kalau mahasiswa yang luar biasa itu punya tugas. Tugasnya adalah 5B plus 1. Nah, apa itu 5B plus 1? Kita akan kupas satu persatu. B yang pertama adalah tugasnya belajar. Nah, teman-teman datang ke kampus, dikirim oleh orang tua, dibiayai, itu tugasnya untuk belajar. Belajar ilmu pengetahuan, soft skill, hard skill yang memang harus teman-teman pelajari, gitu ya. Nah, belajar ini merupakan suatu proses untuk peningkatan kapasitas diri. Jadi, belajar ini proses dari yang tadinya nggak tahu jadi tahu, yang tadinya bisa menjadi lebih bisa, gitu. Jadi ada peningkatan kualitas. Ketika proses belajar teman-teman itu tidak meningkatkan kualitas teman-teman, maka teman-teman perlu bertanya sebenarnya pada diri teman-teman sendiri. Ada apa dengan aku? Sepertinya mungkin ada yang salah dengan belajarku, gitu ya. Maka silahkan diukur. Apakah proses belajar teman-teman itu sudah mampu memberikan peningkatan kualitas, gitu. Nah, cara belajar orang-orang tuh beda-beda. Ada yang belajarnya itu SKS ya, sistem keputusan malam misalnya, atau ada juga yang memang harus bikin catatan dan lain sebagainya. Maka carilah cara belajar yang paling nyaman buat teman-teman seperti apa. B yang kedua adalah berkarya. Kita penting untuk berkarya, karena karya ini adalah bentuk dari pengamalan ilmu yang telah kita pelajari, gitu ya, dalam proses belajar. Maka penting, karena seorang itu dikenal bukan karena namanya, tapi karena karyanya, gitu. Maka kalau ada pepatah mengatakan gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, gitu ya. Kalau manusia mati itu meninggalkan karya. Siapa tahu karya kita itu bisa menjadi sedekah jariyah untuk bagaimana kita bisa nabung untuk bekal akhirat kita kelak, gitu. Maka berkaryalah. Berkarya bisa macam-macam, nanti akan saya bahas lebih detailnya ya. Kemudian ketika kita sudah melalui proses belajar, kemudian punya karya, maka kita bisa panen atau memetik hasil dari proses tersebut, yaitu dengan mendapatkan prestasi. Maka B yang ketiga adalah berprestasi. Seseorang tidak mungkin akan berprestasi sebelum mereka melalui proses belajar dan juga memiliki karya. Maka ya silahkan belajar dan berkarya untuk bisa menjadi seorang mahasiswa yang berprestasi. Saya lanjut langsung aja ya. B yang keempat adalah bermanfaat. Karena apa? Ternyata menjadi seorang mahasiswa yang berprestasi saja itu nggak cukup. Tidak cukup untuk bisa memberikan kontribusi nyata untuk Indonesia. Maka kita harus setting diri kita untuk menjadi seorang mahasiswa yang bermanfaat. Bermanfaat karena apa? Kalau dalam Islam ya, Rasulullah juga bersabda bahwa sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling bermanfaat bagi orang lain. Maka jadilah orang yang bermanfaat, gitu ya. Dan B yang terakhir adalah bermartabat. Artinya kalau kita sudah melalui semua proses itu, kita akan menjadi seorang mahasiswa yang memiliki martabat, gitu ya. Karena Allah juga akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, tentunya berapa derajat, gitu ya. Itulah yang menunjukkan kita bermartabat. Dan yang terakhir tuh, yang plus 1 sebenarnya juga berawal dari kata B juga sebenarnya, yaitu bersyukur. Tapi kenapa saya tulisnya tuh plus 1 bukan 6B gitu ya? Karena proses yang namanya bersyukur ini harus selalu ada dalam setiap tahapan kita. Kita belajar sambil bersyukur, berkarya sambil bersyukur, berprestasi sambil bersyukur, bermanfaat juga bersyukur, sampai kita bermartabat juga bersyukur. Artinya syukur ini harus selalu ada dalam diri kita. Karena dengan kita bersyukur, Allah itu akan menambah nikmat kita, gitu ya. Maka bersyukurlah. Nah,
Cara kita bersyukur untuk menjadi seorang mahasiswa adalah dengan mengoptimalkan semua potensi yang kita miliki. Bukan mahasiswa yang rebahan-rebahan saja, bukan mahasiswa yang santuy banget ya, tapi mahasiswa yang tadi, yang optimalkan semua potensi, yang belajar, berkarya, berprestasi, bermanfaat, dan bermartabat. Kalau teman-teman bertanya nih, sebagai seorang mahasiswa kira-kira bisa berkarya melalui apa sih? Sebenarnya, ketika teman-teman menjadi seorang mahasiswa, peluang untuk berkarya itu terbuka lebar loh. Karena banyak banget pilihannya. Misal, kayak program kreativitas mahasiswa, lomba karya tulis ilmiah, program mahasiswa wirausaha, musabaqah tilawatil Quran, dan lain sebagainya. Silahkan teman-teman berkarya sesuai dengan passion dan potensi yang memang teman-teman miliki. Maka penting untuk teman-teman tahu dulu apa sih sebenarnya yang passion kita, siapa sih kita, apa sih yang kita butuhkan, dan lain sebagainya. Nah, kita penting untuk berkarya karena seseorang itu dikenal bukan karena namanya, akan tetapi ia dikenal karena karyanya. Siapa sangka seorang Albert Einstein yang sudah lama sekali meninggal, tapi kita tetap tahu, pernah sering kita sebut-sebut juga namanya. Karena apa? Karena dia juga punya karya dan lain sebagainya gitu ya. Dan yang perlu teman-teman ketahui adalah setiap orang itu punya potensi. Setiap orang dilahirkan punya potensi. Tapi sayang kadang tidak semua orang tuh kenal dengan apa yang dimilikinya gitu, apa potensinya. Ketika kita sudah mengenali potensi kita harus bisa meledakkan potensi itu. Sehingga kita menjadi seorang CEO dalam diri kita sendiri. Dan kita bisa meledakkan potensi itu ketika apa? Ketika impian kita lebih besar daripada kendala gitu. Maka tadi perlu kita untuk bisa mengenal potensi kita. Dengan cara apa? Dengan cara misal merenung, berdiskusi dengan orang lain, dan lain sebagainya. Nanti saya akan diskusikan juga tentang bagaimana untuk bisa mengenal potensi ya. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Maaf kalau suaranya jelek ya. Tapi saya suka banget sebenarnya sama sama lagu ini gitu, sama lirik lagu ini, karena memang betul sih. Bagi saya, mimpi adalah kunci untuk kita bisa menaklukkan dunia. Karena apa yang saya sudah raih saat ini, apa yang saya sudah dapatkan saat ini, itu semua berawal dari mimpi. Maka silakan teman-teman bermimpi. Kenapa? Karena mimpi itu gratis. Mimpi itu gratis. Tapi untuk bisa meraih mimpi itu, perlu ada pengorbanan, perlu ada suatu hal yang harus kita bayarkan. Usaha kita, mungkin waktu kita, mungkin tenaga kita, mungkin bahkan biaya juga yang harus dikeluarkan gitu ya. Maka bermimpi, tapi harus mau juga untuk berusaha. Dan saya percaya bahwa mimpi itu semakin detail, insya Allah semakin besar peluang untuk terwujud. Kenapa? Karena mimpi itu ibarat seperti alamat. Kalau kita mencari suatu alamat yang alamatnya itu detail, ada RT RW-nya, ada nomor rumahnya, ada kode posnya, itu dengan sangat mudah kita tahu bagaimana kita menuju ke sana, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menuju ke sana, dan lain sebagainya. Tapi kalau alamatnya itu nggak detail, terlalu luas, maka habislah waktu kita untuk mencari alamat itu. Maka detailkan mimpi teman-teman. Karena mimpi itu semakin detail, insya Allah semakin besar peluang untuk diwujud gitu ya. Dan yang paling penting untuk mewujudkan mimpi adalah harus bangun. Ya harus bangun. Karena banyak orang bermimpi ketika tidur kan. Nah kalau tidur terus ya nggak akan bisa pernah terwujud mimpinya. Jadi kalau sudah punya mimpi, ya bangun untuk bagaimana kita bisa mewujudkan mimpi-mimpi itu. Semangat ya teman-teman ya. Oke, next kita akan berbicara mengenai kenali potensi. Nah sebenarnya setiap orang tadi kan saya sampaikan kalau setiap orang itu pasti punya potensi. Nah, bagaimana untuk mengenalinya? Ada beberapa tahapan atau beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama adalah dengan renungan diri. Silahkan coba teman-teman pikirkan dalam-dalam, apa sih sebenarnya potensiku? Pasti ada kok. Positifnya apa, negatifnya apa, gitu kan? Fokuslah pada apa yang teman-teman bisa karyakan dari diri teman-teman. Kalau misalnya teman-teman susah untuk merenung, untuk mendapatkan materi atau mendapatkan jawaban atas apa sih potensi kita, mungkin teman-teman juga bisa minta pendapat orang lain. Bisa diskusi dengan orang-orang terdekat, dengan sahabat, dengan orang tua, dengan guru, atau dengan siapapun lah yang mungkin bisa kenal teman-teman gitu ya. Kalau masih juga belum ketemu jawaban,
bisa konsultasi dengan ahlinya, misalnya ke psikolog atau ke siapapun yang memang bisa membantu kita ya untuk bisa mengenali potensi gitu. Berdasarkan pengalaman saya ya, terutama ya, saya simpulkan bahwasanya ada 3 hal yang mempengaruhi keberhasilan. Kalau saya singkatannya adalah AKU. A, K, dan U. Aku bukan berarti gue, apalagi enyong ya, bukan itu. Tapi aku ini terdiri dari 3 kata. A-nya adalah azam, atau bahasa lain dari kemauan. B-nya adalah kemampuan, dan U-nya adalah usaha. Ketika kita punya kemauan yang kuat, itu adalah suatu modal yang sangat luar biasa. Karena kemauan ini atau azam ini harus memang ditumbuhkan dalam diri kita, oleh diri kita masing-masing gitu loh. Orang lain nggak bisa memberikan atau menumbuhkan kemauan ini sebenarnya. Yang kedua, kemampuan itu bisa dipelajari. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang belum ada kemampuan tapi sudah punya kemauan, itu sudah jadi modal yang bagus sebenarnya. Tapi sayang juga kalau teman-teman sudah punya kemampuan tapi nggak punya kemauan untuk pakai. Itu sayang, karena kemampuan itu kan bisa dipelajari ya. Bahasa Inggris misalnya, teman-teman bisa belajar, yang tadinya nggak bisa bahasa Inggris akhirnya bisa. Bahasa Jepang termasuk juga. Tapi yang penting adalah punya kemauan. Tapi kalau kita bisa mempertemukan keduanya, kita punya azam, punya kemauan, dan juga punya kemampuan, wow, itu akan jadi suatu ledakan potensi yang luar biasa teman-teman. Apalagi ditambah dengan usaha yang sebenar-benarnya usaha gitu ya. Berbicara tentang sukses, banyak orang yang mendefinisikan sukses itu seperti banyak uang, hidupnya excellent, lahir batin gitu ya. Tapi sukses tanpa U itu nggak jadi sukses. Nah, U di sini yang dimaksud adalah usaha. Dan memang usaha ini penting banget untuk bisa kita meraih sukses ya. Karena tidak semua yang kita dapatkan itu datang sendiri, tetap harus diusahakan gitu ya. Tadi mimpi pun juga nggak cuma sekedar mimpi. Jangan jadi seorang pemimpi yang cuma tukang tidur mimpi terus gitu ya. Tapi jadilah pejuang untuk mewujudkan mimpi-mimpi. Maka perlu bangun gitu ya, dan berusaha. Nah, usaha dilakukan dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan cara yang top. Kalau bahasa saya, top itu ya T-nya tangguh, O-nya optimis, P-nya pantang menyerah. Tangguh itu ya mampu menghadapi semua hambatan, ancaman, gangguan, cobaan yang datang hampir kita. Gitu ya. Optimis ya kita punya rasa percaya diri kalau kita tuh mampu, semacam afirmasi mimpi gitu ya. Pantang menyerah, gagal ya bangkit lagi. Tidak masalah berapa kali teman-teman gagal. Yang terjadi masalah adalah ketika teman-teman gagal terus teman-teman berhenti berjuang. Maka teman-teman ketika gagal, bangun, bangkit lagi, coba lagi gitu ya. Dan percayalah, insya Allah apa yang teman-teman cita-citakan itu bisa teman-teman wujudkan gitu. Maka saya punya rumusan untuk bisa meraih apa yang kita impikan, yaitu aku plus TOP sama dengan bisa. Saya kasih tanda bintang ya, itu dibacanya insya Allah. Jadi ketika ada aku, saya punya prinsip akhirnya ya, ketika ada aku atau azam, kemampuan usaha yang selalu tangguh, optimis, dan pantang menyerah, maka sukses insya Allah dapat kita raih dengan lebih mudah. Itu ya teman-teman ya. Oh ya, ngomongin soal mimpi nih, saya itu juga seorang pejuang mimpi loh teman-teman. Tapi bukan hanya sekedar bermimpi ya, karena kalau bermimpi itu kita lakukan ketika kita masih tidur. Nah, tapi seorang pejuang mimpi, dia akan bangun dan bangkit untuk mewujudkan mimpinya agar menjadi kenyataan. So teman-teman, karena mimpi itu bersifat gratis ya, jadi bermimpilah segila-gila mungkin. Tapi jangan lupa untuk berusaha semaksimal mungkin agar mimpi kamu tidak hanya sekedar mimpi tidur saja, tapi mimpi menjadi kenyataan. Nah, gimana teman-teman? Keren ya materi dari Bang Adi. Semoga bisa bermanfaat dan dapat memotivasi kita agar semakin semangat untuk meraih prestasi. Oke, sekian video kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini sebanyak-banyak mungkin. Dan jangan lupa untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan video bermanfaat dari channel YouTube Ikmadiksi TV. Ikmadiksi, merangkul dengan hati. Bidik misi, menggapai asa, meraih cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.